Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai skema penempatan bagi pelamar prioritas 1, 2, dan juga prioritas 3 yang tertera dalam Permenpan RB, karena banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan bagaimana jika penempatan kami ataupun jika formasi tidak ada, ataupun bagaimana jika pada tahap 1 atau tahap 2 kemarin kita mengambil mafel di SD ya, sekolah induknya di SMP, dan ada juga hal-hal lainnya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, jabatan fungsional guru di tahun 2022. Untuk proses penempatan itu ada di halaman 25. Kebetulan di sini ada paragraf 5 seleksi prioritas ya. Kita baca dulu sejenak. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kayak fix ya teman-teman, ini tidak dites kembali. Prioritas 1 adalah teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya. Dalam hal pelamar dilaksanakan bagaimana dimaksud pada ayat 1, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 ya di tahun kemarin, dapatnya juga tahap 2 ya. Nah, di sini ada apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Misalkan jabatannya itu adalah guru IPS, namun formasi IPS di SMP tersebut tidak ada. Nah, karena ada SE kesesuaian, maka guru tersebut memilih formasi di guru kelas SD, berarti bukan di sekolah induknya ya teman-teman. Nah, guru honorer tersebut lulus passing grade di sana di guru kelas SD. Beliau adalah mempunyai kualifikasi akademik IPS ya contohnya. Nah, jika pada jabatan yang sama tahap 1 hingga tahap 2, maka nilai akhir yang digunakan itu adalah nilai yang paling tinggi. Jika tahap 1 memilih di guru kelas, tahap 2 juga sama di guru kelas, maka nilai keduanya nanti diakumulasikan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Itu yang pertama. Ini ya teman-teman. Dan yang kedua, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti tadi ya, misalkan di tahap pertama guru honorer tersebut tidak lulus PG, mengisi formasi jabatan IPS yang ada di SMP. Yang ke tahap 2, karena IPS tersebut sudah terisi ya, maka guru honorer tersebut memilih jabatan guru kelas yang ada di SD. Nah, itu bukan sekolah induk ya, dan ternyata lulus di seleksi kompetensi 2, maka nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 itu yang terlebih dahulu. Jadi bisa dipastikan guru honorer yang memilih jabatan guru SMP tadi itu akan ditempatkan di guru kelas SD. Jadi sesuai dengan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, itu ya yang pertama. Pasal 33 tentang pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada urutan prioritas, dan ini adalah skema penempatan pelamar prioritas. Prioritas 1, 2 maupun juga 3 ya. Yang pertama adalah ini sesuai ya dengan pasal 33 di Permenpan RB nomor 20. Kami sudah merangkumnya, ada 4 tahapan atau 4 urutan ya. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan. Misalkan tadi ya, guru SMP yang tahap 2 nya itu di SD guru kelas. Nah, misalkan di tahun 2022 ini ada formasi, pasti ada penambahan nih, ada penambahan formasi di SMP guru IPS. Nah, teman ataupun guru honorer yang tadi memilih di SD tersebut bisa memilih di sekolah tempat dia mengabdi kalau ada formasinya. Jika tidak ada, maka poin kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jika tidak tersedia di sekolah induk, bisa ke sekolah lain yang tersedia kebutuhannya seperti tadi ya. Contohnya ini guru IPS tadi ya, guru IPS tidak ada nih formasinya di SMP, maka itu jelas harus berpindah ke sekolah lain SMP ataupun guru kelas SD ya.
yang sesuai dengan setelah dikeluarkan surat edaran dari Kemendikbudristek tersebut di tahun 2021 kemarin ya. Yang ketiga adalah pemilihan sekolah keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Contohnya nih, memilih guru kelas SD yang sangat jauh dari tempat domisili. Nah, itu adalah fix ya, keberminatan pelamar tidak bisa diganggu-gugat nantinya jika ingin berpindah ke daerah yang terdekat. Berarti guru honorer tersebut sudah memilih di sekolah tersebut apabila sudah diterima sebagai P3K, karena ini poin 3 ini ada banyak sekali guru honorer yang mengundurkan diri ya, karena untuk penempatannya mungkin jauh dari domisili ya, itu karena nantinya bakal ada sanksi tegas untuk peserta ataupun guru honorer yang mengundurkan diri. Oleh sebab itu, maka Panselnas pemilihan sekolah keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, ini jelas ya di sini di poin 3. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jelas ya di sini, berarti kita memilih sendiri nanti formasinya. Lanjut. Poin keempat adalah keputusan tempat bertugas berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud. Jika poin 3 masih sudah terisi semua atau tidak mendapat kebagian formasinya sudah terisi semua, maka ini poin keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini ayat 2 ya, ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Kemendikbudristek. Karena banyak sekali ya, bagaimana nih jika formasinya sudah terisi semua? Bagaimana kita nih yang lulus WG? Nah, ini ada poin 4, teman-teman ya, jadi tidak usah galau ya. Poin 4 ini adalah keputusan tempat bertugas yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Bisa saja teman-teman nantinya di daerah 3T mungkin ya,